Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul Ken yang dirilis pada tahun 2023. Di film kali ini akan menceritakan seorang bos gangster yang paling berkuasa diremehkan oleh preman-preman pasar tanpa mereka tahu siapa yang mereka ganggu sebenarnya. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah dibuka dengan memperkenalkan sosok Abe, seorang bos kriminal paling berkuasa dan paling ditakuti di wilayah timur. Namanya dikenal luas di dunia bawah tanah sebagai gangster kejam yang tak segan-segan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Namun di balik reputasi berdarah itu, Abe menyimpan sisi lain yang hampir tidak pernah terlihat oleh dunia luar. Di dalam rumahnya sendiri, ia bukanlah seorang monster, melainkan seorang ayah dan suami yang penuh kasih sayang. Wake up, tickle Frankenstein! Setiap pagi, rutinitas yang sama selalu terulang. Putri kecilnya dengan ceria membangunkannya dari tidur, sementara sang istri sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan lengkap beserta secangkir kopi hangat. Suasana pagi di rumah itu terasa hangat dan penuh tawa. Bagi Abe, momen-momen sederhana seperti inilah yang membuatnya sejenak melupakan dunia gelap yang selama ini ia jalani. Sebuah ironi bagi pria yang dikenal kejam, namun di rumah justru menjadi sosok yang lembut dan penuh perhatian. Can I go to Stephanie's on the weekend? Hey, don't forget we've got dinner on Friday night with Michelle and Tak lama kemudian, putrinya meminta izin untuk pergi ke rumah nenek bersama sang ibu. Abe mengizinkan permintaan itu, namun dengan satu syarat, sang anak harus menyelesaikan semua PR-nya. Setelah itu, ia bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Mendengar hal itu, istri dan anaknya pun langsung menyambut dengan senyum dan kegembiraan sebelum berangkat. Abe melihat jam dan menyadari bahwa sopir pribadinya sudah menunggu di luar. Ia mengatakan bahwa hari ini ia harus berangkat lebih awal. Setelah Abe pergi meninggalkan rumah, sang istri baru menyadari satu hal yang sangat penting, yaitu Abe lupa membawa obatnya. Ia tahu betul bahwa suaminya mengidap gangguan bipolar dan harus rutin mengonsumsi obat untuk menjaga kestabilan mentalnya. Namun sayangnya belakangan ini Abe sering lalai, terutama ketika berada di luar rumah. Saat sudah di luar, sopir pribadi Abe yang bernama Benny sudah menunggu di dekat mobil. Pretty bloody good. Well, Keduanya masuk ke dalam kendaraan dan mulai melaju menyusuri jalanan kota. Namun tanpa mereka sadari, sebuah mobil polisi secara diam-diam membuntuti dari kejauhan. Dalam perjalanan, Benny memperhatikan kaca spion dan langsung menyadari kejanggalan tersebut. Ia memberitahu Abe bahwa ada polisi yang mengikuti mereka berdua. Ketika Abe bertanya bagaimana ia bisa yakin, Benny pun menjawab dengan tenang bahwa sebagai sopir yang sangat berpengalaman, ia bisa membaca niat seseorang hanya dari cara mengemudinya. Menurutnya, mobil itu jelas milik polisi yang mengikuti mereka. Abe lalu menantang Benny untuk membuktikan kemampuannya, dan tanpa ragu, Benny menginjak pedal gas dan melakukan manuver tajam. a reflex. Setelah situasi dirasa aman, Benny bertanya tentang tujuan mereka hari ini. Abe pun menjelaskan bahwa mereka akan menemui seseorang bernama Frankie untuk menyelesaikan masalah lama dulu. Mereka telah sepakat membagi wilayah, di mana Frankie menguasai daerah selatan, sementara Abe memegang wilayah timur. Namun belakangan ini,
Frankie melanggar perjanjian tersebut dan mulai seenaknya masuk ke wilayah milik Abe, sehingga memicu banyak kerusuhan. Hal itu membuat Abe berniat mengakhiri semuanya hari ini juga. Dalam perjalanan yang sama, Abe menghubungi seorang pria bernama Richard, yaitu sosok yang dikenal sebagai pengatur keuangan sekaligus pencuci uang bagi berbagai kelompok kriminal. Abe telah mempercayakan sejumlah besar uang kepadanya. Namun ketika menelpon Richard ini justru menolak panggilan itu, yang dimana hal tersebut membuat Abe sangat marah. Tak lama kemudian Abe menghentikan mobil itu dan menemui seorang pria lain. Ia menyerahkan sebuah amplop sambil menyebutkan nomor apartemen dan waktu pengantaran, tepat pukul 3 sore. Pria itu hanya mengangguk dan segera pergi menjalankan tugasnya. Sementara itu, terdapat seorang pria bernama Ken yang terlihat sedang berlatih tinju. Ia dikenal sebagai sosok yang keras, brutal, dan hidup dari kekerasan. Dunia yang ia jalani penuh darah dan juga kematian. Game was created for this world. Setelah selesai berlatih, Ken mampir ke sebuah toko untuk membeli sebuah minuman. Dan saat berbalik, dua pemuda menatapnya dengan pandangan menantang. Amarah Ken sempat memuncak, namun ia berhasil menahan diri ketika menyadari ada dua polisi di sekitar tempat itu. Sehingga ia memilih pergi, menyadari bahwa hari itu bukanlah waktu yang tepat untuk membuat masalah. Sesampainya di apartemen, Ken sempat berpapasan dengan seorang pria asing. Tatapan mereka saling bertemu dengan tajam, seolah dua orang ini siap menyerang. Namun ketika seorang wanita lewat dan memperhatikan mereka, keduanya langsung mengalihkan pandangan dan pergi tanpa sepatah kata pun. Ken pun kemudian masuk ke apartemennya dan langsung mandi. Di sisi lain, pria yang sebelumnya menerima amplop dari Abe kini menjalankan tugasnya. Tepat pukul 3 sore, ia menyelipkan amplop tersebut di bawah pintu apartemen milik Ken. Setelah selesai mandi, Ken melihat amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat foto Richard, orang yang sebelumnya menolak menjawab telepon dari Abe. Tanpa ragu, Ken segera bersiap menjalankan misi barunya menghabisi Richard. Sementara itu, Richard berada di rumahnya. Ia menerima panggilan dari nomor tak dikenal, mengira itu dari kliennya. Lalu ia pun langsung menutupnya. Saat ia mandi, ponselnya kembali berdering. Kali ini istrinya yang melihat pesan masuk dan menemukan bukti perselingkuhan Richard. Ketika Richard keluar dari kamar mandi, ia berkata santai bahwa ia memiliki pertemuan penting dan mungkin akan pulang larut malam. Namun istrinya hanya diam meskipun tahu jika Richard sudah berbohong. I love you. Richard pun kemudian segera pergi dengan mobilnya untuk menemui wanita lain, tanpa menyadari bahwa istrinya diam-diam sudah mengikutinya dari belakang. Di waktu yang sama, Ken juga membuntuti mobil Richard dari kejauhan. Dalam mobilnya, Richard berbicara lewat telepon dengan wanita selingkuhannya yang terdengar cemas dan mengaku sedang hamil. Ia merasa hubungan mereka adalah kesalahan besar dan jika istri Richard tahu semua ini akan hancur. Namun Richard mencoba menenangkannya dan Richard berusaha meyakinkan bahwa istrinya tidak akan pernah tahu. Istri Richard yang mengikuti dari belakang mulai menangis. Dalam keputusasaan, ia menelpon adiknya yang bernama Kelly dan mulai menceritakan semuanya. Mendengar hal itu, Kelly mencoba menenangkan kakaknya dan meminta kakaknya untuk tetap tenang dan tidak bertindak secara gegabah. I'll have to call you back, okay?
You know what? Namun situasinya semakin rumit ketika semua terungkap bahwa wanita yang Richard temui ternyata adalah Kelly sendiri, yaitu adik kandung istrinya. Kelly mengatakan bahwa semuanya harus berakhir dan mereka tidak boleh bertemu lagi. Mendengar hal itu, Richard seketika langsung marah, lalu membanting ponselnya dan membelokkan mobil ke area parkiran. Di sanalah Ken sudah berdiri menunggunya. Saat Ken akan menarik pelatuknya, Richard berhasil lolos dan sempat menepis tangannya. Peluru pun melesat dan justru mengenai istri Richard yang diam-diam telah tiba di sana. Melihat itu, Ken sangat marah besar karena ia tak pernah berniat menghabisi orang yang tak bersalah. Dalam kepanikan, ia pun langsung menembak beberapa kali lalu kabur dari sana setelah menghabisi Richard. Dalam perjalanan kabur, Ken mencoba menelpon Abe, namun panggilan dijawab oleh istrinya yang mengatakan suaminya sedang tidak ada di rumah. Hal itu membuat Ken kebingungan dan juga panik. Sementara itu, Abe bersama Benny telah tiba di tempat pertemuan dengan Frankie. Tak lama kemudian, Frankie datang bersama adiknya, sehingga ketegangan langsung terasa. Frankie menolak berjabat tangan dan malah memeluk Abe dengan sikapnya yang pura-pura ramah. Lalu, adik Frankie juga mengejek Abe dengan bahasa yang mereka kira tidak ia pahami. Namun Abe mengerti semuanya dan ia langsung meminta mereka masuk ke inti permasalahan. Ia memperingatkan Frankie karena ia terus-menerus masuk ke dalam wilayahnya dan juga menimbulkan banyak masalah. You got crypto? What you got, huh? I don't mind this. Shall we? Fuck yeah, homie. Menanggapi hal itu, Frankie hanya tersenyum. Kemudian ia mengusulkan permainan catur untuk mempertaruhkan wilayah mereka masing-masing, di mana jika Abe menang, maka wilayah Frankie akan menjadi miliknya. Begitu juga dengan sebaliknya, jika Frankie menang, maka wilayah Abe akan menjadi miliknya. Mendengar hal itu, Abe menolak keras karena menganggap itu hanya taruhan kecil dan ia nekat menaikkan taruhan menjadi nyawa mereka. Mendengar hal itu pun, Frankie marah dan mencoba pergi. Namun, ia ditahan oleh anak buah Abe yang sudah menunggunya. Ia mengancam bahwa anak buahnya sudah dikirim ke rumah Abe. Namun Abe sudah mengantisipasi semuanya dan bersikap sangat santai setelah mendengar ancaman itu. Ternyata rumah Abe sudah kosong, tak ada orang dan anak buah Frankie tewas akibat jebakan bom yang sudah dipersiapkan oleh Abe sebelumnya. Semua anak buahnya sudah tewas, membuat Frankie tak bisa berbuat apa-apa. Tak punya pilihan lain, Frankie akhirnya memutuskan untuk bermain catur meskipun ia tahu jika ia akan tewas meskipun berhasil menang maupun kalah. Di tengah permainan, Abe mulai kehilangan kendali karena ia lupa meminum obatnya. Kondisi mentalnya memburuk, membuat hal itu membuat Abe semakin tak stabil yang berujung tak fokus dan membuat dirinya kalah dari Frankie. So give me a fucking drink. And the loser dies. Untuk merayakan kemenangannya, Frankie pun tertawa menghina Abe karena sudah kalah dalam bermain catur. Abe pun tak bisa lagi menahan amarahnya, sehingga Abe langsung menembak adik Frankie. Semua orang di sana, termasuk anak buah Abe, dibuat panik karena melihat sosok Abe yang sangat berbeda dari biasanya. Kali ini, Abe yang sudah menjadi orang yang berbeda lalu membantai semua orang di ruangan itu. Di titik ini, kepribadian Ken sepenuhnya sudah mengambil alih kesadaran Abe. Terungkap
bahwa Abe menderita gangguan kepribadian ganda. Ken adalah sisi gelapnya yang merupakan sosok pembunuh yang selama ini hanya muncul saat Abe sedang membunuh, terutama lupa minum obat. Kepribadian Ken kini menguasai tubuh Abe sepenuhnya. Sosok Ken ini adalah kepribadian Abe yang lebih brutal dan tak segan-segan untuk menghabisi orang. Bahkan ia juga menghabisi Frankie tanpa ragu, meskipun Frankie sudah meminta maaf atas kelakuan dirinya sebelumnya. Terungkap jika selama ini Abe berhasil mengendalikan kepribadiannya karena selalu rutin meminum obatnya. Namun saat itu adalah hari apesnya karena ia lupa membawa obat, sehingga diri Abe saat ini sepenuhnya sudah dikuasai oleh Ken yang sangat brutal. Akhirnya hanya tersisa Benny dan juga Ken. Abe menodongkan pistol ke sopirnya sendiri dan menyuruh Benny untuk menghitung mundur agar mereka menembak bersama-sama. Menyadari bahwa ia akan dihabisi jika tak menembak terlebih dahulu, sang sopir akhirnya menembak terlebih dahulu sehingga peluru menembus kepala Abe, mengakhiri segalanya, dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah seru atau tidak? Jika kalian suka dengan video ini, tak ada salahnya untuk like, komen, dan subscribe. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.